Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Fakia Nabil, NIM 241060606063 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan modul 3, yaitu penggunaan pandas dalam program yang telah kita buat sebelumnya, yaitu tugas mingguan modul 1 dan 2. Langsung saja kita ke program codingannya menggunakan VS Code. Yang pertama di sini ada import pandas SPD, artinya program ini menggunakan pandas untuk menampilkan leaderboard hasil kuis program ini. Kemudian yang kedua, karena sudah dijelaskan sebelumnya, maka saya hanya akan mengulas sedikit. Di sini dev tanya ready itu berfungsi untuk menanyakan kesiapan peserta dalam mengikuti kuis ini. Apabila peserta menjawab yes, maka program akan mengembalikan true, artinya program akan berlanjut. Apabila peserta menjawab no, maka program akan mengembalikan false dan program akan berhenti. Selanjutnya, ketika peserta itu menginputkan jawaban selain yes atau no, maka program akan menyuruh peserta untuk mengulang hingga jawaban benar. Selanjutnya, untuk dev input name, yaitu program meminta input name dari peserta berupa angka. Di sini ada sintaks digit ini. Apabila peserta itu memasukkan selain angka, simbol ataupun huruf, maka program akan meminta peserta untuk mengulang sampai benar, sampai peserta menginputkan NIM. Selanjutnya di sini ada print selamat datang, artinya ucapan selamat datang, sapaan dari program kepada peserta, dan sekaligus peserta diminta untuk menginputkan nama dan juga menginputkan NIM. Apabila peserta sebelumnya itu menjawab no, artinya peserta itu tidak siap mengikuti kuis ini dan program mengembalikan false, maka if not tanya ready atau fungsi tanya ready tadi akan langsung exit atau keluar dari program yang sedang berjalan. Nah, di sini ada sapaan lagi, halo. Di sini ada variabel nama, NIM, selamat datang di permainan kuis ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke daftar pertanyaan. Di sini pertanyaan disusun dalam list of dictionaries, seperti yang sudah dijelaskan pada tugas mingguan modul kedua, di mana list atau bagian dari dictionaries ini terdiri dari yang pertama itu variabel tanya, ya, string tanya ini yang berisi pertanyaan dari permainan kuis ini. Kemudian yang kedua ada string pilihan yang menampilkan opsi jawaban, dan yang ketiga ada jawab atau string jawaban yang menampilkan jawaban benar dari pertanyaan yang ada di kuis ini. Lanjut, di sini skor 0, artinya skor itu dimulai dari 0. Selanjutnya for item in pertanyaan ini fungsinya untuk menjalankan pertanyaan satu persatu, dan menunggu peserta untuk menginputkan jawaban atau memilih jawaban. Jadi pertanyaan tidak langsung muncul secara keseluruhan 10 itu tidak langsung muncul, melainkan pertanyaan itu akan muncul satu persatu setelah peserta itu menginputkan jawaban. Nah, di sini jawaban yang diinputkan itu harus berupa
Nah, seperti ini. A, B, C, atau D. Ketika peserta itu menginputkan jawaban selain A, B, C, atau D, maka program otomatis akan menyuruh peserta untuk mengulang jawaban hingga benar. Lanjut, ketika jawaban benar, maka skor yang tadinya 0, setiap satu jawaban akan ditambah 10. Namun apabila jawaban salah, maka program akan menampilkan jawaban yang benar sesuai dengan string jawab pada list of dictionaries pertanyaan tadi. Lanjut ke hasil akhir kuis. Hasil akhir kuis yaitu total point itu sama dengan len pertanyaan dikali 10. Artinya keseluruhan pertanyaan itu dikali 10. Dan ketika 10 pertanyaan tadi dijawab dengan benar, maka skornya akan 100. Di sini ada print yang menampilkan pencapaian yang diraih oleh peserta dalam kuis ini. Ketika skor yang didapatkan oleh peserta itu lebih dari 80, maka program akan memunculkan kalimat mantap kamu menjadi orang yang berada di atas rata-rata. Ketika skor yang didapatkan peserta itu lebih dari sama dengan 60, maka program akan munculkan kalimat lumayan tapi harus ditingkatkan, dan seterusnya seperti ini. Ketika program skornya itu di bawah 60, maka program akan memberikan kalimat jangan menyerah, coba lagi. Nah, di sini ada bentuk codingan di mana output dari program ini akan masuk ke dalam file txt, ya. Otomatis akan masuk ke dalam file txt. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan dari tugas mingguan modul 3 ini. Nah, di sini ada leaderboard file sama dengan leaderboard CSV. Artinya ketika leaderboard CSV ini sudah ada, maka program akan membaca dan memunculkan leaderboard yang memang sudah dibuat sebelumnya. Namun ketika leaderboard CSV ini belum ada, maka program akan membuat baru. Nah, di sini ada try df sama dengan pd read CSV leaderboard file. Artinya program akan mencoba. Df ini program itu mengubah leaderboard menjadi bentuk data frame menggunakan ini pd read CSV. Nah, program mengubah leaderboard file ini dalam bentuk data frame dan except atau mengecualikan, ya, ketika file itu belum ada, leaderboard file itu belum ada, maka program akan membuat baru. Jadi logikanya ketika leaderboard itu sudah dibuat, maka pakai leaderboard yang lama. Berarti program tinggal menambahkan, membaca, dan juga menyimpan hasil. Namun ketika leaderboard itu sebelumnya tidak pernah dibuat, maka otomatis akan dimulai dari nol atau program akan membuat leaderboard yang baru. Selanjutnya di sini ada menambahkan data pemain, ya. Menambahkan data pemain, new data, PD data frame. Jadi data yang ditambahkan dalam leaderboard itu berupa data frame, yaitu nama dengan variabel nama, name, dan juga skor yang diperoleh. Nah, di sini df data frame PD concat ini fungsinya untuk menggabungkan new data atau data baru peserta itu dengan data sebelumnya atau data yang lama. Seperti itu. Ignore index sama dengan true, artinya di sini itu mengabaikan nomor baris. Mengabaikan nomor baris atau indeks. Nah, di sini data frame tadi atau leaderboard file itu akan disimpan kembali dalam bentuk CSV dengan tidak mencantumkan nomor baris atau indeks
itu tidak dicantumkan karena di sini ada keterangan indeks sama dengan false, artinya nomor baris itu tidak dicantumkan. Jadi leaderboard file itu tidak berupa kolom melainkan nomor baris biasa, yaitu setiap peserta itu nanti ditampilkan dalam CSV ini hanya nama, kemudian koma NIM, koma skor, seperti itu. Di sini yang terakhir untuk memunculkan leaderboard ya, yang sudah kita program mulai dari sini, itu print leaderboard quiz teknik industri. Di F sorted artinya mengurutkan data frame, sort values by score ya, berdasarkan skor yang diperoleh. Ascending sama dengan false. Ascending itu seperti urutan dari yang terendah ke yang tertinggi. Namun karena di sini sama dengan false, artinya skor itu diurutkan dari yang tertinggi atau bisa disebut descending. Dengan batasan hit sama dengan 10, yaitu 10 skor tertinggi yang diperoleh peserta. Di sini kemudian print di assorted to string mau pakai adalah string index sama dengan false atau tidak memasukkan nomor baris. Dan yang terakhir print terima kasih telah bermain. Skor Anda telah disimpan di leaderboard. Seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bisa coba untuk running program ini. Langsung saja di sini ya, masukkan nama Anda, masukkan NIM Anda. Are you ready? Yes. Karena kalau kita jawab no maka akan exit atau keluar dari program. Kita jawab ya. Salah-salah aja guys. Oke, langsung ya. Langsung program akan menampilkan leaderboard Panda seperti ini ya, data frame. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.